Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al, khaliquna min adam. Wa nusalli wa nusalli ala khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma hazzalam. Salatan wa salaman daimaini mutanazimaini fi ta'aqubil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi 'alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, Pak Imam, pengurus masjid, dan seluruh yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kesempatan di hari yang baik ini, yaitu hari-hari daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan pahala yang berganda oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janji dari Rasulullah SAW di mana beliau pernah bersabda, tidak ada hari-hari yang paling agung dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Setiap amal saleh di dalamnya bahkan lebih pahalanya daripada jihad fi sabilillah. Dan beliau mengajarkan kita untuk memperbanyak fa'akthiru fihinna at-tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir, berzikir di antaranya dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan melakukan amal-amal saleh khusus 10 hari bulan Dzulhijjah yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, menuntut ilmu bersama, niat mendekatkan diri kepada Allah adalah bahagian daripada amal saleh kita yang kita lakukan pada hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan untuk membacakan kitab Mengenal Asmaul Husna dari Tuan Guru Syekh Muhammad Bakhit. Bagi yang membawa kitabnya, halaman 215. Maaf, ya 215. Namun mungkin tidak kita bacakan semuanya, kita akan ambil saripatinya. Qala al-musannifu rahimahullah, qala al-musannifu hafizahullah. Berkata pengarang kitab ini, semoga Allah menjagakannya, wara'ahu, dan memeliharanya. Dalam tradisi para ulama kita, kalau sudah meninggal, rahimahullah, tarahum, semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau masih hidup, hafizahullah, wara'ahu, atau kalimat-kalimat doa yang lain ini untuk menyebut dan memuliakan para ulama guru-guru kita. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz. Al-Hafiz adalah nama Allah yang ke-39. Minggu lalu sudah kita mengenal nama Allah Al-Kabir, Al-Kabir, yang maha besar. Malam hari ini Al-Hafiz. Apa arti Al-Hafiz secara bahasa? Al-Hafiz menurut bahasa artinya yang memelihara. Tentang pemeliharaan Allah ini, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, di antaranya, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, bahwasanya Tuhan engkau memelihara atas tiap-tiap sesuatu.
segala sesuatu tidak ada yang tidak terpelihara. Bahkan setiap tetes dari air pun tidak luput dari hifzullah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh makhluk Allah ini dipelihara oleh Allah. Namun ada pelihara yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Semua makhluknya dipelihara Allah. Begitu juga dengan kasih sayang, semua dikasih, tapi Allah mengkhususkan dengan sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan diantaranya lagi firman Allah dalam ayat kursi, akhir ayat kursi, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan tidak ada yang memberatkan Allah Azza wa Jalla untuk memelihara keduanya, langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara, bahwa segala sesuatu yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla berarti sesuatu itu terpelihara dari kerusakan, hilang, binasa atau rusak sebelum ajalnya tiba atau sebelum waktunya tiba. Itulah maksud Allah memelihara. Artinya Allah memeliharakan dari kerusakan, dari kehancuran, dari kebinasaan sebelum waktu yang telah Allah tentukan, Allah jagakan. Misalnya diri kita diberi Allah umur 60 tahun, maka selama 60 tahun itu kita dipelihara oleh Allah. Dan ketika Allah memelihara kita, kita tidak akan binasa dimanapun kita. Walaupun kita misalnya menghadapi kenyataan ternyata kita berada di tengah lautan atau di hutan yang sunyi dan dikhawatirkan banyak binatang buasnya, namun dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan binasa karena Allah yang menjagakan kita. Selama masih ada pemeliharaan dari Allah, maka kita tidak akan binasa. Tetapi jika pemeliharaan Allah itu habis waktunya, tidak ada lagi jatahnya atau tidak diberikan oleh Allah, bagaimanapun sekuat tenaga kita untuk dapat memelihara agar kita tidak binasa, maka tidak dapat kita, karena penjagaan Allah itu telah tiada untuk kita. Itulah pemeliharaan yang hakiki, yang sesungguhnya, yaitu pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang meninggal itu jatah rezekinya habis, jatah jagaan fisik yang sifatnya ada ruhnya hidup habis, sehingga meninggal kita sampai ajalnya. Namun pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjagakan hamba-hambanya. Bahkan banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah meninggal, fisiknya pun dijagakan Allah. Bahkan ada orang sampai kain kafannya pun sudah puluhan tahun masih baru lagi. Jika Allah memberikan jagaannya kepada hamba-hambanya. Banyak sekali contoh tentang bagaimana Allah memelihara makhluknya dari kebinasaan sebelum datang masanya. Jadi kalau sudah datang masa,
idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajal mereka, maka mereka tidak dapat menunda walaupun sesaat ataupun mempercepat walau sesaat. Jadi yang teori-teori bisa menunda kematian dengan suntik supaya jangan mati dulu, sebenarnya itu semuanya sudah skenario Allah. Bukan karena suntikan itu mati tertunda, tidak. Nih, memang belum sampai ajalnya. Secara ilmu kedokteran jam 2 siang nih dinyatakan mati, lalu disuntik sehingga bisa hidup sampai jam 5. Nah, itu bukan karena suntikan tuh, memang ajalnya jam 5. Jadi begitu juga jodoh. Jodoh ada orang yang cocok, ada orang yang 10 kali ganti tidak cocok-cocok. Bukan jodohnya berarti. Banyak contohnya. Contoh yang real di mana Allah Subhanahu wa taala menjagakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara akal, secara adat, jika seseorang dilempar ke dalam api, maka terbakarlah orang tersebut. Benda dibakar dalam api yang berkobar akan terbakar secara sebab atau adatnya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam aman sentosa. Jangankan bajunya, sehelai rambutnya pun tidak ada yang terbakar, apalagi kulitnya, karena dia masih dalam pemeliharaan Al-Hafiz, Zat yang maha menjagakan. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, Wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah lah sebaik-baik penjaga, dan dialah yang teramat pengasih bagi penyayang. Contohnya juga Nabi Isa alaihissalam, secara adat sudah dibunuh, dikepung oleh pasukan Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Secara akal, bahkan dilihat oleh mata biasa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal tidak. Allah pelihara Nabi Isa alaihissalam. Allah angkatkan Nabi Isa alaihissalam ke langit sehingga Nabi Isa selamat. Barrafa'ahullah. Bahkan Allah telah mengangkatkannya. Inni matawaffika wa rafi'uka ilayya. Dalam Al-Quran Karim. Mereka menduga mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal tidak. Yang mereka bunuh bukanlah Nabi Isa, tapi seseorang muridnya yang berkhianat. Dalam riwayat diserupakan Allah wajah orang tersebut dengan wajah Nabi Isa alaihissalam, dan itulah yang disalib oleh kaum Yahudi. Sudah disalib, ujung-ujungnya disembahnya pula. Na'udzubillah. Dijagakan Allah dengan pemeliharaan Allah. Ini corona, semoga Allah menjagakan kita. Secara akal, teori, payah lepas dari corona nih. Dulu katanya cuman karena percikan air liur. Sekarang penelitiannya bisa terbang di udara. Kena kipas angin, kena AC, berjalan-jalan dia. Secara penelitian bisa kena semua orang. Namun kita mohon penjagaan Allah. Jika Allah menjagakan hambanya, Allah melindungi hambanya, maka tidak kena. Namun syaratnya ikutilah syariatnya. Orang kena corona jangan didekati. Kalau takut kita pakai masker, nih, tidak rasa khawatir. Tempat corona jangan didatangi. Jelas-jelas misalnya Wuhan, katakanlah Wuhan lagi sedang parah-parahnya.
Tapi kabarnya di Jakarta lebih parah dari Wuhan pula sekarang. Sudah tahu Jakarta atau Wuhan itu sedang maraknya corona, sengaja pula kita datang. Penting pun tidak, malah mantap, ada papo kecil lah tu. Buktinya ada orang-orang tertentu pun di Indonesia nganggap kecil asalnya ya. Secara akal atau adat. Tapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Allah menjagakan hambanya, Allah memeliharakan hambanya. Jadi kita mohon semoga Allah tak melepaskan sedikit pun penjagaannya dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nabi mengajarkan Siti Fatimah radhiyallahu anha doa, wala takilna ila anfusina tarfat ain. Jangan kau tinggalkan aku ya Allah walaupun sebentar saja. Kalau Allah tinggalkan kita, Allah biarkan sebentar aja, habis gitu nih. Artinya kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh orang yang mulia, kata beliau guru kita, orang yang mulia yang sudah habis masa pemeliharaan Allah. Ada juga. Jadi pemeliharaan Allah ini Allah berikan kepada siapa yang diinginkannya, ataupun kepada yang tidak diinginkannya, tidak diberikannya. Bahkan ternyata ada Nabi Allah, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, saat ingin dibunuh, Allah tidak memberikan penjagaan kepadanya. Habis jatah-jatah untuk yang diberikan untuknya waktu itu. Sebenarnya ajalnya ya, ajalnya sampai. Nabi Zakaria alaihissalam ketika difitnah oleh orang Yahudi dan mereka hendak membunuh Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam lari dan bersembunyi, bahkan masuk ke dalam pohon. Lalu iblis datang memberitahu bahwa Nabi Zakaria ada di dalam pohon tersebut kepada orang Yahudi, diberitahunya. Akhirnya pohon itu digergaji dan Nabi Zakaria alaihissalam pun wafat dalam keadaan terbelah badannya. Nabi terbelah badannya ya. Jadi ukuran kedekatan dan ketakwaan kepada Allah itu bukan kebal, bukan Nabi sendiri. Ternyata ada yang mati terbunuh belah badannya. Sayyidina Ali mati kena tikam, Sayyidina Umar mati kena tikam. Jadi hati-hati kita. Nengok orang kebal, wali orang nih, tak ada kebal kebal senjata. Bukan ukuran wali itu ya, bukan ukuran mulia. Ukuran mulia adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Namun kalau itu diperlihatkan dari orang-orang yang dekat dengan Allah, itu min qabilil karamah, boleh terjadi khariqul adah. Dibakar tidak mati, dicucuk tidak mempan, dia orang saleh, orang takwa, tak pula dia sombong, tak pula dia mamer-mamerkan, itu mungkin. Dan bahkan itulah contoh daripada karamat seorang wali Allah. Tapi kalau dialah nengok-nengokkan, manggil orang supaya nonton dia, itu bukan ciri wali. Bukan ada. Pernah dulu kita sampaikan, ada namanya di Masjid Raudah, ada orang yang kasyaf Rabbani, memang dari Allah, membukakan hijab atau tabir pandangannya. Ada juga namanya kasyaf jinni, jin yang membukakannya, itu punya dukun, makanya dukun itu tahu, oh kau ini, itu kasyaf juga, tapi bukan kasyaf ilahi, kasyaf jinni namanya. Itu min qabil istidraj. Dulu pernah kita bahas sudah, mana yang karamah. Karamah itu untuk wali-wali Allah, membuktikan mereka orang yang dekat dengan Allah, ajakan mereka kepada Allah. Lalu Allah tampakkan keistimewaan di luar kebiasaan pada mereka. Ada juga orang-orang soleh, orang-orang taat yang umum, tapi dalam lindungan Allah, lalu ada kelebihan namanya ma'unah. Tapi kalau jelas-jelas dia orang maksiat, jelas-jelas dia bukan orang yang menjaga syariat Allah, lalu punya kesaktian, itu istidraj, lanjuran Allah.
ibu kota kan banyak mama ini, ahli ramal, ahli ini, banyak di TV itu kan. Nah itu jika tidak menunjukkan mengamalkan syariat, itu istidraj. Fir'aun lebih hebat, seumur hidup tidak pernah sakit Fir'aun tuh. Air sungai kalau katanya kering, nah, istidraj. Jadi kita wajib berupaya dapat membedakan mana yang karamah, mana yang ma'unah, mana yang istidraj. Ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah sholat, tapi rezekinya luar biasa, macam hujan tiap hari. Nah, itu istidraj, dibiarkan Allah, bahkan menjadi lupa orang tersebut. Ada juga orang sekarang ini ngukur berkah tak berkah dari harta. Berkah dia itu hidup ngapo, banyak duitnya, ngukur berkahnya dari duit. Nah, padahal tidak, itu bukan ukurannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang berkah itu yang menambah kita dekat dengan Allah, syukur dengan Allah, tambah menjadi taat kepada Allah, itu yang namanya berkah. Tenang, damai, menjadi taat, dekat dengan Allah, itu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi cerita tentang Nabi Zakaria. Artinya Nabi Zakaria berupaya melindungi dirinya dengan upayanya sampai masuk dalam pohon. Tapi ketika itu dilepaskan daripada penjagaan Allah, habis, maka tak dapat dia menolak ketentuan Allah. Yang ianya ajalnya sampai, itu hanya sebab. Jadi apapun sebab itu bukan penentu. Makanya secara tauhid kita tidak boleh bilang kalau tidak ada duit aku ini tidak jadi apa-apa, kalau bukan karena aku kau tak bisa apa-apa. Bahkan banyak kita orang tuh mati gara-gara sakit. Sakit itu sebabnya, boleh lah bilang gara. Jadi jangan sampai di hati kita sakit itulah yang mematikan. Yang mematikan, yang menghidupkan Allah. Jadi itu diberikan Allah sebab-sebabnya. Jadi wajib kita mendudukkan supaya kita tidak lari daripada mengagungkan Allah, mengasakan Allah dalam perbuatannya, dalam sifatnya. Mantap kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, begitu juga yang terjadi pada Nabi Allah Yahya alaihissalam. Kita ini nampaknya nak banyak dikit baca, saya sendirilah juga, tentang nabi-nabi, tentang sahabat-sahabat. Pagi tadi di kitab Al-Azkar kami ada membaca ungkapan Imam Nawawi, saya akan mengenalkan jika ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, namun seorang sahabat itu mungkin tidak banyak dikenal, maka saya akan sebut orang itu adalah sahabat. Karena banyak terkenal, karena kenapa menjadi tidak kenal dengan sahabat? Karena kebanyakan orang tak memperhatikan ilmu. Masih banyak kita tak memperhatikan ilmu. Sebut nama sahabat kita tidak tahu. Kan ada kejadian pas guru nyebut tentang Sayyidina Abu Bakar. Lalu guru bertanya kepada murid, kenal tak dengan Sayyidina Abu Bakar? Lalu murid menjawab, Abu Bakar yang mana Ustaz? Katanya kan, banyaklah tetangga saya Abu Bakar namanya. Ada tahu ini. Belum lagi nama sahabat yang agak-agak payah, Hamzalah misalnya, misalnya lagi nama sahabat Nabi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mungkin banyak kita yang tak tahu. Termasuk bahkan nama nabi-nabi cuma dengar, tidak pernah langsung kita ambil tahu tentang pas Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ayub, banyak nama nabi-nabi itu yang disebutkan. Bahkan kita wajib beriman dengan 25 nabi dan rasul. Ternyata banyak pula kita belum kenal nian. Nabi Yahya yang dibilang oleh Allah
sayyidan hasuran wa minas salihin dalam Al-Quran itu. Dia sayyid, dia terjaga dan termasuk orang-orang yang saleh. Beliau dibunuh, wafatnya sebab dibunuh oleh raja yang berkuasa saat itu di Palestina. Nabi Yahya pun meninggal dibunuh. Kenapa saat sebab dibunuh itu kena? Saat itu tak dapat hifzullah. Jadi beruntung orang, namun semuanya dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Syekh Muhammad Bakhid, kita sudah melihat dan meyakini bahwa segala sesuatu itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan meleset dari pemeliharaannya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menurunkan hujan di suatu tempat, maka para malaikat yang ditugaskan akan memelihara air hujan itu agar tidak jatuh ke tempat lain. Jadi yang sudah ditetapkan kena. Rezeki pun, rezeki itu tidak ada salah alamat, dijagakan Allah sudah ya. Kita wajib berikhtiar, itu kasab namanya. Ketentuan takdir Allah yang menentukan. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa rizquka la yankusuka ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u. Rezekimu jika sudah jatahmu akan kau dapat, tak akan kurang walaupun kau sederhana saja. Sebaliknya, kalau itulah jatahmu tak akan bertambah banyak, bertambah berlebih-lebih walaupun kau beiyo-iyonian. Wala yazidu fir rizqil ana'u. Jadi hakikatnya semua itu memang sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketetapan Allah, pemeliharaan Allah itu akan terus terjadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita wajib ikhtiar, wajib berjaga-jaga, ya. Itu namanya syariah. Kita wajib berupaya. Kalau tidak ada kerja, lalu dia bilang, oh yakin Allah ngasih aku rezeki, tak perlu aku kerja. Bilang dengan bininya, aku tidur-tidur belah, pasti datang dewek rezeki itu misalnya. Tidak mau. Sayyidina Umar pernah lihat orang tak mau kerja, lalu dia bilang, innas sama la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit tidak ada menurunkan emas dan perak, ada. Berupayalah. Itu ikhtiar. Sebab usaha Allah juga sebenarnya yang ngaturkan, yang membuat kita berusaha. Banyak juga orang menjadi takabur ketika dia sukses, dia mengatakan, oh aku telah memasang strategi dalam hidupku, aku sudah berupaya, dengan kemampuan aku menata hidupku, aku sukses. Melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bahaya itu ya. Akidah seperti itu membahayakan. Auzubillah. Karena hakikatnya semuanya minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah, kita ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan Allah lah tujuan kita, tempat kembali kita. Contoh lain dari pemeliharaan Allah, kata beliau, kita ditentukan oleh Allah akan mendapat kiriman dari seseorang pada hari ini. Secara pengetahuan kita tidak dapat duit hari ini, ada yang nak ngirim kita duit, maka kiriman itu akan selalu terpelihara, tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Lalu memang Allah tetapkan dengan jagaannya, memang sampai ke kita lah duit itu, tidak ada salah alamat. Kiriman itu kita akan menerima kiriman itu sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memeliharakan, lalu timbul pertanyaan, buat apa kita juga memelihara? Sedangkan pemeliharaan Allah itu tidak ada akhirnya, sementara pemeliharaan kita hanya terbatas. Apa gunanya kita memelihara dan diperintah untuk memelihara?
baik memelihara diri, harta. Allah kan ada perintahkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa pula Allah nyuruh kita menjaga? Padahal kan Allah memelihara. Nah, timbul pertanyaan kita, melihara diri, harta, anak, sedangkan pelihara Allah sudah ada. Maka kata beliau, adapun tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memelihara, yaitu untuk memberikan kita pahala. Jadi kita melihara itu kita berpahala. Allah suruh kita sabar, padahal ketentuan Allah sudah ada, Allah sudah jagakan kita. Maka atas kesabaran kita itu kita berpahala. Di khutbah Jumat tadi ada saya bacakan hadis, afdalul amal intizarul faraj. Seutama-utama amal adalah menunggu kemenangan, diijabahnya doa, dilepaskan dari bahaya, diangkatkan dari bala. Apapun yang sedang kita tunggu untuk dapat kemenangan, kelepasan dari Allah, dengan sabar mendapatkan pahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan berupaya itu kita dapat pahala. Jaga diri kita, jaga anak kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai binasa. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau campakkan dirimu dalam kebinasaan. Sumur buaya kita masuki, haram hukumnya. Karena apa? Mudarat. Secara akal buaya itu makan daging kita. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, itu hati-hati, ada orang yang mengajarkan ilmu tauhid tapi tidak memberikan syariatnya, tidak membimbing syariatnya. Sehingga ada orang yang sampai tidak ada solat lagi, tak mau lagi solat. Kenapa tak solat lagi? Akulah sampai kepada Allah. Dalilnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai keyakinanmu mantap. Alhamdulillah, keyakinan aku sudah mantap. Kalau kita solat berarti belum yakin lagi katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu nak hati-hati. Atau mengajarkan yang salah. Macam tadi, terjun ke sumur buaya, diajarkan tauhid tak akan mati kalau Allah tak mematikan, tapi tak diimbangi dengan melarang mengikuti syariah tadi. Itu membahayakan diri, haram hukumnya. Kecuali dalam terpaksa atau memang karena keyakinan yang sudah mantap, jazam. Mungkin pernah ada cerita di Jambi dulu, ada guru yang mengatakan kepada murid, wallahu alam, ada cerita yang pernah saya dengar dulu ya, dari salah seorang guru di Jambi, guru tua lama dulu. Kalau kau yakin lo dengan bismillah, kau bisa nyebrang dari seberang ni ke angsa 2 atau sebaliknya, nyebrang berjalan di laut. Rupanya psikolog yakinnya luar biasa setelah mendengarkan itu. Pakai bismillah memang tak tenggelam dia. Yakinnya mantap. Cerita kepada gurunya, alhamdulillah guru, tak ada tenggelam. Yuk kata gurunya. Gurunya ngetes juga. Rupanya baru masukkan kaki dan masuk ke dalamnya, karena tak ada sama tingkat keyakinan yang mantap dah. Husnuzan. Jadi Allah bagi juga kapasitas itu pada setiap jiwa kita. Namun menjaga syariat itu hukumnya wajib, dan meyakini ketetapan Allah itu adalah bagian daripada akidah, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah
buat kita dengan upaya kita itu kita dapat pahala, asalkan jangan melampaui batas. Artinya sesuai dengan batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita memelihara sekalipun pemeliharaan kita itu pada hakikatnya tidak ada artinya. Ada juga orang yang berlebih-lebihan jago di luar batas yang semestinya. Misalnya dia takut corona, sampai dia tak keluar kamar, dikuncinya habis. Jadi akibatnya tidak ada makan, tidak ada minum, takut terus, berlebihan dia. Nah, itu malah tidak ada betul lagi, malah mendatangkan mudarat yang lain. Artinya disesuaikan dengan yang semestinya atau keperluannya secukupnya. Itulah mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Karena masih banyak juga yang belum dapat kita bacakan. Hakikatnya kita wajib nanti mengambil hikmah pelajaran daripada nama Allah Al-Hafiz ini, ya? Nama Allah Al-Hafiz yang maha menjagakan kita. Di antaranya Allah memeliharakan kita, berupaya memelihara diri kita daripada hal-hal yang dimurkai Allah. Jangan sampai kita melanggarnya. Nah, kita jaga hukum-hukum Allah, ya. Apa saja yang membuat diri kita mendapatkan murka dari Allah kita jauhkan. Itu upaya kita memelihara diri kita. Ikuti perintah Allah, ikuti sunnah Rasulullah, jauhi larangan Allah. Itu upaya memelihara diri kita. Kita dilarang makan babi, ternyata itu bahagian dari pemeliharaan diri kita. Dilarang minum bir, itu bahagian dari Allah memeliharakan kita. Banyak itu yang wajib kemudian kita ambil hikmah-hikmahnya, semuanya adalah manfaatnya untuk kita juga. Wa minallahi taufiq wa bihurmati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bermunajat dengan nama Allah Al-Latif, Al-Alim, Al-Khabir. Moga Allah jagakan kita senantiasa, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمة أن نغتال من تحتنا. احفظنا يا حفيظ، احفظنا يا حفيظ، احفظنا يا حفيظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.